Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar pembelajaran anak usia dini. Konsep dasar pembelajaran anak usia dini adalah pemikiran awal atau landasan tentang proses interaksi antara anak dengan orang tua atau dengan orang dewasa di sekitarnya dalam suatu lingkungan untuk mencapai tugas perkembangan anak dini. Konsep pembelajaran anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan 0-6 tahun menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 dan juga National Association for the Education of Young Children menyebutkan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun. Anak usia dini ini mempunyai karakteristik yang khas dibandingkan dengan anak usia lainnya. Yang pertama, pembelajaran dan lingkungan awal anak di luar rumah pada umumnya terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, ada ruang fisik yang direncanakan, misal seperti ruang kelas. Yang kedua, hubungan antara orang-orang di dalam ruangan itu. Jadi, si anak berhubungan dengan seorang guru dan si anak berhubungan dengan teman-teman dalam satu ruangannya. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai serta tujuan dari layanan anak usia dini atau pusat komunitas dan bisa juga dari sistem sekolah. Jadi sistem sekolah ini memberikan nilai-nilai dan tujuan kepada anak usia dini. Menurut Couple and Breed Camp, anak usia dini ini belajar melalui orang dewasa yang responsif. Jadi si anak ini perlu adanya orang-orang yang merespon akan ketertarikan si anak ini. Dan anak usia dini belajar melalui pendekatan hands-on, di mana anak itu dipandu supaya mendapatkan pengetahuannya itu berdasarkan pengalaman yang langsung dia alami. Karena pengalaman yang bermakna adalah pembelajaran terbaik bagi anak usia dini. Dan anak usia dini ini membangun pemahaman anak tentang dunia secara alami, secara dunianya sendiri. Mereka tidak bisa dipaksa berpikir secara dewasa. Justru orang dewasa yang harus mengikuti alur dunia anak. Masih menurut Couple and Breed Camp, karena anak usia dini ini mempunyai karakteristik yang khas. Pertama, anak usia dini ini memiliki rasa ingin tahu yang besar. Makanya, seringkali mereka ketika bertanya tentang satu masalah dan mendapatkan jawabannya, tapi mereka belum puas, maka akan ada pertanyaan dari B sampai Z. Dan yang kedua, karakteristik anak ini, anak merupakan pribadi yang unik. Dan mereka mempunyai dunia sendiri. Mereka suka berfantasi dan berimajinasi. Dan pada usia ini adalah masa yang paling potensial untuk belajar. Karena disebut juga anak usia dini ini adalah golden age atau masa emas untuk anak-anak. Anak usia dini juga menunjukkan sikap egosentris. Kadang mereka masih menguatkan egonya masing-masing. Ini punya saya, itu punya kamu, ini punya saya, kamu nggak boleh. Kayak gitu misalnya. Dan anak usia dini ini memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek. Makanya pembelajaran anak usia dini itu tidak bisa melebihi waktu dari 100 menit. Anak usia dini juga merupakan makhluk sosial. Mereka senang berkumpul dengan temannya, senang berbicara kepada temannya, dan mereka selalu menyampaikan pengalaman-pengalaman yang telah dia lalui kepada
seseorang yang lebih dewasa atau kepada temannya. Bagian kedua, prinsip pembelajaran di PAUD. Anak usia dini, karena mereka mempunyai dunianya masing-masing, maka pembelajaran di PAUD itu satu, harus difokuskan belajar melalui bermain. Karena permainan anak-anak adalah pembelajaran bagi mereka. Seperti contoh di sini ada di gambar mereka bermain PlayStation. Tapi sebetulnya mereka bermain, mereka suka membuat bentuk-bentuk, dan di situ bentuk-bentuknya adalah sebuah pembelajaran. Di sini pembelajarannya tentang huruf-huruf hijaiyah. Jadi anak senang membuat-buat bentuk, dan tanpa disadari itu adalah pembelajaran bagi mereka, mengenal akan huruf-huruf hijaiyah. Yang kedua, prinsip pembelajaran di PAUD adalah berorientasi pada perkembangan anak. Tahap-tahap perkembangan anak nanti akan dijelaskan. Yang ketiga, berorientasi kepada kebutuhan anak. Apa yang anak butuhkan, kita sediakan. Dan semuanya berpusat kepada anak. Anak yang menentukan, anak ini mau apa, pengen apa, dan pendidik di sekolah yang menyediakan dan mendampingi. Dan pembelajarannya harus aktif, tidak monoton, karena anak akan cepat bosan dengan daya konsen mereka yang rendah. Dan prinsip pembelajaran ini berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Yang diutamakan dalam pendidikan anak usia dini adalah menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak, supaya anak menjadi bersikap baik, menghargai dengan temannya, bisa antri menunggu giliran, seperti itu. Dan berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Pembelajaran anak usia dini juga harus didukung oleh lingkungan yang kondusif. Berorientasi pada pembelajaran yang demokratis dan memanfaatkan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. Jadi anak-anak bermain ini harus ada medianya dan harus ada sumbernya, seperti itu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran anak usia dini di sini bertujuan untuk membantu anak mencapai tahap-tahap perkembangannya, sehingga perlu direncanakan agar tujuannya itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tahap-tahap perkembangan ini melalui tahapan nilai agama dan moral, nilai Pancasila, sosial emosional, kognitif, bahasa, dan juga fisik motorik. Nah, deskripsinya perkembangan anak ini, yang pertama, mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita membantu mereka supaya mereka ini mengenal akan Tuhan mereka. Dan yang kedua, mengenali identitas diri. Dari mana dia berasal, dari keluarga mana, dan dari daerah mana, itu yang harus dicapai oleh anak. Yang ketiga adalah mengenali emosi dirinya, supaya si anak ini tidak bisa langsung melampiaskan emosinya pada saat itu juga, supaya anak bisa mengendalikan emosi dan mengekspresikan seluruh emosi mereka. Ada ekspresi senang, ekspresi sedih, ekspresi jengkel, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah mengenali serta menghargai kebiasaan dan aturan yang berlaku. Jadi supaya anak ini taat aturan. Yang selanjutnya, memiliki daya imajinasi dan kreativitas melalui
eksplorasi dan ekspresi pikiran. Kita sediakan nih supaya mereka menuangkan imajinasi mereka. Seperti itu. Selanjutnya, supaya anak mampu menyebutkan alasan, pilihan, atau keputusannya. Jadi anak bisa memutuskan keinginannya. Oh, saya pengen ini. Saya pengen belajar yang ini. Saya pengen bermain yang itu. Kemudian, anak mampu menyimak, memiliki kecerdasan akan pesan. Dan misal alfabet dan numerik. Oke. Di pembelajaran anak usia dini, mereka juga diajarkan pengenalan angka-angka, pengenalan huruf-huruf seperti itu, dan mengenalkan dasar-dasar kepenulisan untuk si anak, dasar menulis, dan anak ini supaya mampu memahami instruksi sederhana dari seorang pendidik atau temannya. Kemudian si anak ini memiliki kesadaran akan bilangan. Jadi si anak mampu berhitung walaupun yang masih dasar. Untuk selanjutnya, model pembelajaran di PAUD. Model pembelajaran adalah suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran, sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri si anak. Modelnya, kalau di Juknis strategi pembelajaran anak usia dini di RA ini ada 5. Yang pertama, model klasikal. Yang kedua, model kelompok dengan kegiatan pengaman. Yang ketiga, model sudut. Ada lagi model area dan juga model sentral. Nah, untuk model klasikal ini adalah model yang paling lama digunakan di PAUD. Dan model ini sebetulnya sekarang sudah banyak ditinggalkan, walaupun masih ada beberapa yang memakai model klasikal seperti ini. Nah, karena model klasikal ini lebih monoton dan kurangnya memperhatikan minat individu anak itu sendiri karena keterbatasan sarana pembelajaran seperti itu. Jadi model klasikal ini itu sudah banyak ditinggalkan. Yang kedua adalah model kelompok dengan kegiatan pengaman. Bisa kita lihat gambarnya dulu. Pengelolaan kelas atau ruang belajar PAUD model kelompok ini dan menggunakan kegiatan pengaman. Kenapa ada kegiatan pengaman? Karena seperti ini. Anak usia dini itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, mereka didesain untuk setelah melaksanakan kegiatan di kelompok 1, maka mereka akan pindah ke kelompok lainnya ketika tersedia tempat di situ. Namun, si anak yang cepat menyelesaikan tugasnya ini akan menunggu ketika di kelompok lain belum ada yang selesai. Nah, transisinya sebelum dia pindah ke kelompok yang lain itu, maka mereka diberi kegiatan pengaman dulu yang telah disediakan oleh pendidik. Jadi, anak itu tidak bosan menunggu karena dia masih memiliki kegiatan pengaman yang lain. Nah, ini makanya kegiatan pengaman ini adalah sebuah alternatif bagi anak yang lebih cepat melaksanakan tugasnya sebelum dia pindah lagi ke kelompok yang lain. Dan juga sebagai sarana transisi, itu sarana peralihan ketika dia ingin berpindah dari kelompok 1 ke kelompok 2 tapi belum ada tempatnya, maka dia bisa masuk ke kegiatan pengaman dulu. Seperti itu. Yang ketiga, model sudut atau minat.
Nah, untuk model sudut ini adalah model pembelajaran yang memperhatikan minat anak dengan pengelolaan kelas berupa 2-5 sudut di dalam kelas, sesuai program yang direncanakan. Model sudut ini memberikan kesempatan kepada anak didik belajar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada model area. Model area adalah model pembelajaran yang lebih memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Karena bisa dalam satu ruangan misalnya, di situ areanya sudah disediakan. Ada area sains, ada area musik, area agama, area balok, area matematika, berhitung, area seni, area bahasa, area baca tulis, area drama. Jadi si anak ini di dalam kelas itu mereka bebas memilih mau di area mana sekarang dia, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah model sentra. Model sentra adalah model di mana pembelajaran fokus pada anak. Proses pembelajaran fokus di sentra bermain dan pada saat anak dalam lingkaran. Sebetulnya, sentra yang dikembangkan ini tidak berbeda jauh dengan model area. Namun, bedanya ada dari penataan atau pengelolaan kelas. Karena jika di model area, anak-anak bebas bergerak di semua area yang ada dalam satu kelas itu yang telah disediakan oleh pendidik. Namun, jika di sentra, anak semua bebas bergerak dalam satu sentra yang sudah disediakan. Jadi kalau area seluruh area, kalau sentra satu sentra. Karena dari satu sentra ada beberapa kegiatan. Misal di sini ada seperti sentra BAC atau bahan alam. Misalkan sentra bahan alam. Yang satu ada yang pasir, yang satu ada yang bermain air dan warna, dan satunya lagi misal ada yang mengecap dari menggunakan daun, seperti itu. Jadi sentra itu bebas bergerak namun dalam satu sentra. Kalau area bebas bergerak dalam seluruh area itu sendiri. Begitu. Baik, itulah sekilas tentang konsep dasar pembelajaran anak usia dini, karena memang untuk konsepnya, teori-teorinya, saya hanya mengemukakan satu teori saja. Padahal sebetulnya teori ini masih banyak sekali, seperti itu. Mudah-mudahan presentasi ini kilasan bagi kita untuk lebih memahami tentang pembelajaran anak usia dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.